Banyak dari kita bekerja keras, mengorbankan waktu tidur, keluarga, bahkan kesehatan mental, demi mengejar simbol-simbol kesuksesan. Ada sebuah keyakinan kuat bahwa inilah jalan pintas menuju bahagia dan bukti keberhasilan. Namun, bagaimana jika semua itu hanyalah ilusi, sebuah fatamorgana indah yang dirancang agar kita terus berlari, tanpa pernah benar-benar mencapai tujuan? Bagaimana jika ternyata psikologi modern hingga ajaran para filsuf kuno justru membuktikan sebaliknya, bahwa semakin kita terobsesi pada harta dan mengukur hidup dengan materi, semakin kita menjauh dari kebahagiaan sejati. Ini bukan sekadar kata-kata motivasi. Ini adalah sains, sebuah kebenaran yang seringkali tidak mudah untuk diterima. Di sini, kita tidak akan sekadar membahas pentingnya bersyukur. Kita akan membongkar mesin psikologis di dalam kepala kita. Kita akan menggali pelajaran abadi yang mengungkap hubungan kompleks antara uang, keserakahan, dan di mana sebenarnya kebahagiaan itu tersembunyi. Bersiaplah, karena pembahasan kita kali ini mungkin akan menjadi sebuah perspektif baru yang selama ini Anda butuhkan. Mari kita bertanya pada diri sendiri dan jawab dengan jujur. Apa definisi sukses bagi Anda? Jika jawaban Anda tidak jauh dari memiliki rumah mewah, mengendarai mobil Eropa, tabungan miliaran, liburan keliling dunia, dan bisa membeli apapun tanpa melihat harga, Anda tidak sendirian. Itulah cetak biru kesuksesan yang selama ini ditanamkan oleh masyarakat, media, dan kini diperkuat secara masif melalui media sosial. Saat membuka media sosial, kita melihat seseorang memamerkan pencapaian materi mereka. Saat berkumpul dengan teman, topik pembicaraan seringkali berpusat pada siapa yang baru mendapat promosi atau membeli properti baru. Tanpa sadar, kita hidup dalam sebuah kompetisi di mana kita terus membandingkan diri dengan orang lain, sebuah perlombaan yang tidak pernah kita daftar. Dan kompetisi ini memiliki satu aturan berbahaya. Garis finishnya terus bergerak maju setiap kali Anda hampir mencapainya. Coba ingat kembali, mungkin 5 tahun lalu Anda berpikir, andai gaji saya mencapai 2 digit, hidup pasti bahagia. Lalu Anda berhasil mencapainya. Apa yang terjadi? Anda merasa senang, mungkin selama 1 atau 2 bulan. Setelah itu, Anda mulai melihat rekan Anda yang berpenghasilan lebih tinggi. Standar Anda pun naik. Ternyata 2 digit itu biasa saja. Saya harus bisa mendapatkan lebih agar merasa tenang. Anda bekerja lebih keras dan akhirnya berhasil. Namun kemudian, Anda melihat atasan Anda dengan penghasilan yang jauh lebih besar, dan siklus itu berulang. Tanpa disadari, Anda terjebak dalam apa yang disebut psikolog sebagai hedonic treadmill atau adaptasi hedonis. Ini adalah konsep fundamental untuk memahami mengapa uang seringkali gagal memberikan kebahagiaan jangka panjang. Bayangkan Anda berlari di atas treadmill. Anda berlari semakin kencang berharap sampai ke suatu tempat, namun kenyataannya Anda hanya berada di posisi yang sama dan semakin lelah. Itulah yang terjadi dengan kebahagiaan dan kekayaan. Saat mendapatkan kenaikan gaji atau membeli barang baru, ada lonjakan dopamin di otak yang memberi perasaan senang sesaat. Namun sifat dasar manusia adalah beradaptasi. Otak kita akan dengan cepat menormalisasi keadaan baru tersebut. Rasa senang memiliki ponsel baru mungkin hanya bertahan seminggu, sebelum akhirnya ia hanya menjadi ponsel. Euforia memiliki mobil baru mungkin hanya bertahan 3 bulan, sebelum ia menjadi alat transportasi yang cicilan dan perawatannya justru membebani pikiran. Kenaikan gaji akan lenyap euforianya begitu gaya hidup ikut meningkat. Fenomena ini disebut lifestyle inflation. Pendapatan naik 5 juta, pengeluaran naik 6 juta. Apakah kita mengenal seseorang seperti ini? Atau jangan-jangan itu adalah kita sendiri? Ini adalah jebakan yang sangat halus. Kita berpikir sedang maju menuju kebahagiaan, padahal kita hanya meningkatkan kecepatan treadmill. Kita mengira sedang membangun kekayaan, padahal kita hanya membangun sangkar emas yang lebih besar dengan beban finansial yang lebih berat. Kita merasa harus memiliki sesuatu karena tekanan lingkungan, bukan karena kebutuhan dari dalam diri. Kata harus yang didasari oleh tekanan eksternal adalah gerbang menuju penjara finansial. Kita menjadi budak ekspektasi orang lain. Kita bekerja keras bukan lagi untuk membiayai hidup yang kita inginkan, tapi untuk membiayai citra yang ingin kita tampilkan. Inilah kenyataannya. Tidak ada yang benar-benar peduli. Orang lain terlalu sibuk memikirkan citra mereka sendiri. Mereka mungkin terkesan sesaat, lalu kembali ke dunianya masing-masing. Sementara Anda harus menanggung bebannya selama bertahun-tahun. Masalahnya,
Sistem ekonomi modern memang berjalan di atas konsumsi. Iklan diciptakan untuk menumbuhkan rasa kurang dalam diri kita. Iklan menunjukkan masalah yang bahkan tidak kita sadari, lalu menawarkan produk sebagai solusinya. Semua ini menciptakan siklus tanpa akhir. Kerja keras, dapat uang. Belanjakan untuk mengisi kekosongan emosional dan memenuhi standar sosial. Merasa kosong lagi. Kerja lebih keras. Ini adalah resep pasti untuk merasa lelah, cemas, dan akhirnya bertanya pada diri sendiri. Sebenarnya apa yang saya kejar? Itulah masalahnya. Kita telah salah mendefinisikan garis finish. Kita mengira garis finish itu adalah angka di rekening atau tumpukan barang. Padahal kita hanya berlari dalam lingkaran yang dirancang agar kita tidak pernah merasa cukup. Jadi kita mengejar materi terus-menerus adalah sebuah jebakan yang melelahkan. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa otak kita dirancang seperti ini dan mengapa lebih banyak tidak otomatis berarti lebih bahagia? Ada penjelasan ilmiah di baliknya. Kita mulai dari studi 2 peraih Nobel, Daniel Kahneman dan Angus Deaton. Mereka meneliti pertanyaan yang sama. Apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Jawaban mereka, ya, tapi ada batasnya. Kahneman dan Deaton menemukan bahwa tingkat kebahagiaan emosional, perasaan senang, sedih, dan stres sehari-hari memang meningkat seiring kenaikan pendapatan. Uang dapat secara drastis mengurangi bagi mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun, penting untuk dipahami bahwa ini tidak untuk dikonversi secara langsung, melainkan prinsipnya. Ada sebuah plafon kebahagiaan yang bisa dibeli dengan uang. Batas itu adalah titik di mana kebutuhan dasar kita, pangan, tempat tinggal, keamanan, dan kenyamanan telah terpenuhi. Di atas titik itu, uang mengalami hukum diminishing returns. Semakin banyak Anda punya, semakin sedikit kebahagiaan tambahan yang diberikannya. Mengapa demikian? Karena setelah kebutuhan dasar terpenuhi, sumber kebahagiaan dan stres kita bergeser. Masalah kita bukan lagi tentang bagaimana membayar sewa, tetapi menjadi lebih kompleks. Apakah pekerjaan saya bermakna? Apakah hubungan saya sehat? Sudahkah saya menjadi orang tua yang baik? Masalah-masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan uang. Ini membawa kita pada faktor kedua, musuh terbesar dari rasa cukup, keserakahan. Dalam psikologi, keserakahan bukan sekadar ingin lebih. Ini adalah dorongan tidak rasional dan tidak pernah puas untuk terus mengakumulasi, bahkan ketika sudah memiliki lebih dari cukup. Akarnya seringkali bukan cinta pada uang, tetapi rasa takut kehilangan, tidak dihormati, atau tidak aman. Keserakahan adalah manifestasi dari lubang emosional yang dalam, yang coba kita isi dengan materi. Namun, lubang emosional tidak bisa ditambal dengan benda fisik. Orang yang serakah seperti orang yang mencoba menghilangkan dahaga dengan meminum air. Semakin banyak minum, semakin haus. Tidak akan pernah ada kata cukup. Targetnya terus bergeser, punya 1 miliar, ingin 10 miliar. Punya 10 miliar, ingin menjadi triliuner. Gawangnya bukan lagi kebutuhan, melainkan perbandingan sosial dan ego. Melihat orang lain punya lebih banyak memicu rasa iri dan perasaan kurang. Keserakahan secara aktif menghancurkan kebahagiaan. Pertama, ini membuat kita jauh dari rasa syukur. Kedua, ia merusak hubungan karena orang lain dilihat sebagai pesaing atau alat. Ketiga, ia memicu stres karena hidup dipenuhi target, bukan koneksi manusiawi. Sekarang, kita masuk ke agitasi ketiga. Paradoks antara barang dan pengalaman. Dr. Thomas Gilovich, seorang psikolog dari Cornell University, telah meneliti selama puluhan tahun. Jika punya uang, mana yang lebih membahagiakan? Membeli barang atau membeli pengalaman? Hasilnya sangat konsisten. Pengalaman tanpa keraguan memberikan kebahagiaan yang jauh lebih awet dan mendalam dibandingkan barang. Ada beberapa alasan psikologisnya. Pertama, adaptasi hedonis terjadi lebih cepat pada barang. Ponsel baru terasa istimewa pada hari pertama, namun sebulan kemudian ia menjadi biasa. Sebaliknya, pengalaman seperti mendaki gunung akan terus memberikan kebahagiaan melalui antisipasi sebelum perjalanan, pengalaman selama perjalanan, dan kenangan yang bisa diceritakan berulang kali. Kedua, pengalaman menjadi bagian dari identitas kita, sedangkan barang tetaplah objek di luar diri. Anda bukanlah merek ponsel, tetapi Anda adalah orang yang pernah melakukan perjalanan solo. Pengalaman membentuk siapa diri kita. Kumpulan pengalaman adalah autobiografi hidup kita. Ketiga, pengalaman tidak mudah dibandingkan. Sangat mudah membandingkan mobil Anda dengan mobil tetangga yang seringkali memicu iri. Namun,
Bagaimana Anda membandingkan pengalaman liburan Anda di Bali dengan pengalaman teman Anda ke Jepang? Keduanya unik dan memiliki makna tersendiri, melindungi kita dari racun perbandingan sosial. Kita mengejar uang, tetapi otak kita memiliki plafon bahagia. Kita mencoba memuaskan diri dengan lebih, tetapi itu memicu keserakahan. Menjadi investasi kebahagiaan yang kurang efektif dan cara yang kurang tepat untuk bahagia. Sebelum kita melangkah ke bagian solusi, bagaimana cara menata ulang sistem ini? Mari berhenti sejenak. Jika Anda merasa mendapatkan pencerahan, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like. Ini menjadi sinyal bagi kami bahwa kita berada di frekuensi yang sama. Kami juga ingin tahu. Coba tulis di kolom komentar, satu pengalaman, bukan barang, yang sampai hari ini masih membuat Anda tersenyum saat mengingatnya. Pengalaman apa yang paling berharga bagi Anda? Kami akan membaca cerita-cerita dari Anda semua. Sekarang, mari kita lanjutkan ke solusinya. Kita sudah membahas akar masalahnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana solusinya? Apakah kita harus menjadi anti uang dan hidup terisolasi? Tentu tidak. Uang adalah alat yang kuat, seperti api. Ia bisa menjadi teman yang membantu kita memasak makanan. Semuanya tergantung pada bagaimana cara kita menggunakannya. Kuncinya bukan menolak uang, tetapi mengubah cara berpikir tentang makna kekayaan dan bagaimana memanfaatkannya untuk menciptakan kebahagiaan yang otentik. Bukan lagi soal seberapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa bijak kita mengelolanya. Langkah pertama adalah mendefinisikan ulang arti kaya. Disinilah kita belajar dari Morgan Housel dalam bukunya The Psychology of Money. Menurut Housel, kekayaan sejati bukan angka di rekening atau mobil mewah, melainkan sesuatu yang seringkali tidak terlihat. Kekayaan sejati adalah kebebasan finansial, kebebasan untuk mengatur waktu, memilih apa yang ingin dilakukan, dan hidup tanpa tekanan finansial. Bayangkan bisa bangun pagi dan bertanya, hari ini saya ingin melakukan apa? Itulah bentuk kemerdekaan finansial, kemampuan untuk beristirahat ketika lelah tanpa khawatir keuangan, dan memiliki dana darurat yang membuat kita siap menghadapi situasi tak terduga dengan tenang, bukan panik. Ketenangan pikiran seperti itu adalah kemewahan yang sesungguhnya. Tidur nyenyak tanpa dihantui cicilan jauh lebih berharga dari barang bermerek. Seseorang bisa berpenghasilan 100 juta per bulan, namun jika pengeluarannya lebih besar dan hidup dari utang demi citra, ia belum benar-benar mandiri secara finansial. Sebaliknya, mereka yang berpenghasilan lebih kecil tapi mampu menabung dan berinvestasi secara konsisten, sedang membangun pondasi kebebasan masa depan. Jadi, tujuan finansial kita seharusnya bukan sekadar memiliki uang miliaran, melainkan memiliki kebebasan untuk memilih dan ketenangan dalam menjalaninya. Itulah pergeseran pola pikir yang mengubah segalanya. Langkah-langkah praktis. Langkah pertama, jadilah kolektor pengalaman, bukan kolektor barang. Mulai sekarang, ubah cara membuat anggaran. Sisihkan dana khusus untuk pengembangan diri dan kenangan. Investasikan uang pada hal-hal yang memperkaya hidup. Mengikuti kursus, liburan bersama orang terkasih, atau petualangan dengan sahabat. Uang yang dihabiskan di sini bukan biaya, tapi investasi kebahagiaan jangka panjang. Langkah kedua, temukan kebahagiaan dalam memberi. Penelitian Elizabeth Dunn, penulis Happy Money, menunjukkan bahwa orang yang menggunakan uang untuk membantu orang lain merasa jauh lebih bahagia dibanding mereka yang menggunakannya untuk diri sendiri. Memberi, sekecil apapun, mengaktifkan area kebahagiaan di otak kita. Mulailah dari hal sederhana, berdonasi, mentraktir teman sekitarmu, atau memberi hadiah kecil. Memberi tidak akan membuat Anda miskin, tapi justru kaya secara emosional. Langkah ketiga, bangun benteng keamanan finansial. Ingat, fungsi utama uang adalah keamanan finansial, fondasi dari ketenangan batin. Ada 3 pilar utama. Buat anggaran yang jelas. Miliki dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran ke depan. Mulailah berinvestasi, sekecil apapun, untuk memanfaatkan kekuatan compound effect. Fokusnya bukan menjadi kaya raya, tetapi menjadi tahan banting secara finansial. Langkah keempat, latih rasa syukur. Kalau keserakahan itu racun, maka syukur adalah penawarnya. Syukur membuat kita fokus pada apa yang sudah dimiliki, bukan yang belum ada. Latih setiap malam, sebutkan 3 hal yang Anda syukuri hari itu. Dan praktikkan rasa syukur, seni merasa cukup, dengan memahami perbedaan antara butuh dan ingin. Saat bisa mengelola keinginan, Anda terbebas dari tekanan sosial dan gengsi. Langkah kelima, kendalikan emosi finansial. Menurut Morgan Housel,
Kesuksesan finansial lebih banyak ditentukan oleh perilaku daripada kecerdasan. Dua musuh utama dalam keuangan adalah ketakutan dan keserakahan. Solusinya, sabar, disiplin, dan punya rencana jangka panjang. Otomatiskan tabungan dan investasi agar keputusan keuangan tidak mudah terganggu oleh emosi sesaat. Langkah ke-6, hidup sederhana secara disengaja. Kesederhanaan bukan tentang kekurangan, tapi tentang memilih dengan sadar apa yang benar-benar memberi nilai pada hidup. Tanya sebelum membeli sesuatu. Apakah saya benar-benar butuh ini? Dengan gaya hidup sederhana, Anda tidak hanya menghemat uang, tapi juga energi mental untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting. Kesehatan, hubungan, dan pertumbuhan diri. Kesimpulan, apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Mengejar kekayaan materi sebagai tujuan akhir hanya akan melelahkan dan membuat hampa. Psikologi membuktikan, otak manusia punya batas bahagia, keserakahan adalah musuh kepuasan, dan pengalaman jauh lebih bermakna daripada kepemilikan. Solusinya bukan anti uang, melainkan revolusi pola pikir finansial. Makna kekayaan perlu didefinisikan ulang, bukan sebagai tumpukan uang, melainkan sebagai kebebasan, kontrol atas waktu, dan ketenangan batin. Gunakan uang untuk menciptakan stabilitas, untuk berinvestasi pada pengalaman, untuk berbagi dengan sesama, dan untuk menumbuhkan rasa cukup setiap hari. Pada akhirnya, pertanyaan yang tepat bukan, apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Tapi bagaimana saya menggunakan uang sebagai alat untuk membangun kehidupan yang bermakna, bebas, dan tenang. Kekayaan sejati bukan tentang apa yang dimiliki, melainkan ketika Anda bisa berkata dengan jujur, saya cukup, hidup saya penuh. Itulah garis finish yang sesungguhnya. Jika pembahasan kali ini membantu Anda melihat uang dan kebahagiaan dari sudut pandang baru, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Di kanal ini, kita akan terus membongkar pola pikir keliru dan mencari cara cerdas untuk hidup lebih seimbang dan bahagia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.